Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Tanggamus, akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari saya sendiri, Maisaroh dari SD Negeri 1 Bani Agung sebagai pengamat. Saya Rofika Duri dari TK Dharma Wanita Persatuan Kota Agung sebagai coach. Saya Martina dari SDN Padang Ratu, Kecamatan Wonosobo sebagai koci. Selamat menyaksikan. Apa kabar Ibu Rofika? Alhamdulillah baik. Bu Mai bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik, Bu. Ibu setelah ini akan melakukan proses coaching dengan coaching. Iya, Bu. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai selama proses coaching nanti, Bu ya. Baik, Bu. Rubrik penilaiannya adalah apakah proses coaching sesuai dengan alur tirta. Di mana dalam alur tirta yang harus dilakukan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot pada koci dan bagaimana respon koci terhadap pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian Ibu juga harus ingat bahwa dalam koci mempunyai prinsip, Bu, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Ibu? Baik, Ibu, terima kasih. Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ya, Bu, ketika saya melakukan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, Ibu. Kehadiran penuh, dan saya akan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke. Pertanyaan kedua, Ibu ya. Di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana nih yang akan menjadi prioritas dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan? Baik, Ibu, saya dari ketiga itu saya akan fokuskan kepada kompetensi yaitu mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh, Ibu, dan fokus gitu. Pertanyaan ketiga ya, Ibu ya. Indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu lakukan seperti apa ya, Bu ya? Baik, Ibu, saya akan berusaha ya, Bu, mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh coaching dan berusaha untuk memacu atau untuk mencari jalan keluar gitu dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut gitu. Baiklah, Ibu, saya pikir cukup untuk pertemuan kita hari ini ya, Bu ya. Semoga Ibu diberi kemudahan dan terima kasih ya banyak ya, Bu Maya. Assalamualaikum, Bu Martina. Waalaikumsalam, Bu Rofika. Iya, bagaimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya baik, Bu. Hanya saja saya ini masih ada sedikit masalah ya, Bu. Oh, kalau boleh tahu apa ya, Bu, permasalahannya, Bu? Ini ya, Bu ya, ini mohon maaf nih kalau Ibu tidak sibuk ya. Boleh tidak kita berbincang-bincang sebentar? Oh, tentu boleh dong, Bu. Kebetulan hari ini saya lagi free, tidak ada kegiatan ya, Bu ya. Jadi boleh, Bu, kita berbincang-bincang. Nah, kira-kira apa nih harapan Ibu dari percakapan kita pada hari ini? Saya ingin menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya ya. Mungkin nanti setelah saya cerita dengan Ibu Rofika, saya tuh nanti bisa mendapatkan sedikit gambaran lah ya tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Memangnya ada masalah apa sih, Bu? Kok kayaknya serius banget? Iya, Bu, jadi begini, Bu. Ada satu siswa saya, Bu, ya, di kelas itu ya, ketika jam pelajaran itu dia itu sering bolos. Kemudian kalaupun dia masuk itu ya, belajarnya itu nggak semangat. Kemudian kalau dikasih tugas itu dia pasti jarang mengerjakan, dan itu benar-benar buat saya pusing, Bu, di kelas. Oh iya, baik. Tadi Ibu bilang ada satu siswa yang sering bolos ya, Bu ya, dan kalaupun dia pas masuk kelas dia kurang semangat untuk belajar ya, Bu, benar ya, Bu? Apakah Ibu sudah menelusuri apa penyebab dari masalah ini, Bu? Sebenarnya saya sudah memanggil anak tersebut, Bu, dan sudah menanyakan penyebab kenapa siswa tersebut sepertinya tidak begitu suka gitu ya, Bu, dengan pelajaran saya.
Baik Bu, lalu dari pengamatan Ibu nih, apakah dia tidak suka dengan pelajaran Ibu? Jadi Bu, setelah saya amati ya Bu dan menanyakan secara langsung pada anak tersebut, ternyata anak tersebut memang tidak suka gitu Bu dengan pelajaran matematika karena setiap kegiatan pembelajaran tuh si anak tersebut itu tidak pernah mengerjakan soal gitu ketika diberi soal. Kemudian apalagi soal yang ada hitung-hitungannya itu pasti dia sering tidak mengerjakan gitu. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih Bu ya, dari yang sudah Ibu sebutkan tadi, kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan terhadap murid tersebut gitu Bu? Ya, saya tentu saja mengharapkan siswa tersebut ya Bu bisa mengikuti pelajaran saya terutama itu ya yang baik seperti teman-temannya yang lain lah. Kalau gitu, apakah ada gitu yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu? Ya, berdasarkan pengamatan saya Bu ya, ternyata saya kurang memperhatikan gitu ya Bu, kebutuhan belajar siswa tersebut ya Bu. Bahkan kesiapan belajarnya pun kurang saya perhatikan. Saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak itu terlihat kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang saya terapkan. Dan hal yang lainnya yaitu saya berusaha untuk menerapkan metode pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian bisa juga saya dengan menyelipkan ice breaking. Kemudian saya memilih media pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka dan sesuai dengan kebutuhan belajar mereka pada saat ini. Baiklah Ibu, apakah ada kira-kira metode yang lain gitu yang pernah Ibu lakukan? Selama ini yang sudah saya lakukan adalah melakukan pekerjaan itu secara berdiskusi atau berkelompok ya Bu ya, dengan melakukan teknik tutor sebaya. Jadi pada saat belajar itu kalau ada siswa yang memang dia tidak mampu, dia bisa belajar dengan siswanya yang memang dia sudah mampu gitu, dan itu secara bergantian sehingga dan juga ini bisa dikatakan seperti sebuah kegiatan pembelajaran yang dikemas seperti games gitu. Hasilnya seluruh siswa itu terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Nah, jika kita rating nih Bu dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid Ibu? Ya, kalau saya rating sih masih perkiraan antara 8 sampai 9 lah Bu, belum 10. Oke, baiklah. Selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan nih dan bagaimana langkah-langkahnya gitu Bu? Ya, mungkin nanti yang akan saya lakukan adalah segera melakukan pemetaan ya Bu, untuk mengetahui kebutuhan dan kesiapan belajar murid itu seperti apa, kemudian gaya belajarnya dia seperti apa. Kemudian saya akan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak itu saja, disertai dengan ice breaking yang akan membangkitkan semangat mereka dalam belajar dan bisa mengupdate segala informasi terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran dengan baik, dan itu bukan hanya pada siswa ya tapi juga untuk saya sendiri sebagai seorang pendidik. Baik Ibu, kira-kira nih ya Bu ya, siapa yang bisa membantu Ibu nih di dalam menyusun maupun melaksanakan rencana yang sudah Ibu rancang tersebut? Ya, yang selama ini saya rasa bisa membantu itu adalah kepala sekolah, kemudian pada saat supervisi mungkin nanti saya bisa menyampaikan pada kepala sekolah, pada pengawas, kemudian kepada rekan sejawat yang memang sama-sama kita menghadapi permasalahan siswa ya, dan saya juga berusaha untuk mengkomunikasikan dengan wali murid dari siswa tersebut. Kira-kira berapa lama gitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama ya Bu ya, karena rencana ini akan saya terapkannya kan harus cepat gitu, karena ini untuk mengatasi permasalahan siswa gitu. Jadi mungkin hanya penyampaiannya saja nanti yang butuh waktu lama, karena tidak semua siswa itu langsung mengerti dengan apa yang ingin kita harapkan, apa yang terbaik buat mereka gitu. Ya betul ya Bu ya, karena semua itu nggak harus instan ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu bisa mulai melaksanakan rencana ini Bu? Ya, saya secepatnya ya Bu ya akan menerapkannya. Kemudian
komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik ya? Ya, yang jelas saya kan konsisten ya Bu. Kuncinya di konsisten. Jadi kita harus secara terus menerus. Kemudian kita juga harus mengupdate informasi, kita juga harus mengembangkan diri, kemudian kita juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dan kita juga bisa berbagi praktik dengan guru lainnya baik di sekolah maupun di luar untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan di kelas dengan berbagai metode belajar yang menarik, sehingga kehadiran kita sebagai guru di kelas itu selalu dinanti dan dirindukan peserta didiknya. Begitu. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Baik Bu, adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Ya, karena semakin banyak media yang ingin kita gunakan, tentunya kita membutuhkan sarana dan prasarana juga yang semakin banyak ya. Maka dari itu saya butuh dukungan itu dari pihak sekolah, terutama dari kepala sekolah, dan juga dukungan dari rekan-rekan guru ya, sebagai dukungan moral lah. Baiklah Bu, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sekarang nih saya mau tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang sejak tadi? Ya, setelah saya berbincang-bincang dengan ibu ya, kemudian dengan berbagai rencana-rencana yang akan saya lakukan, terus saya sekarang sudah merasa lega Bu, karena saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan terhadap siswa yang memang dia kurang begitu menyukai dengan pelajaran yang saya Nah ya Bu ya, kalau begitu Bu, kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup lah Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya, sudah berkenan untuk mendengarkan cerita saya. Ya, saya senang sekali loh Bu berbincang-bincang dan mendengarkan cerita Ibu hari ini. Semoga kita sama-sama saling berbagi ya Bu ya. Baik Bu Martina, terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali ya Bu Martina. Oh iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Martina. Waalaikumsalam. Waalaikum Ibu Rofika. Iya, waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Martina ya Ibu ya. Iya betul Ibu. Sekarang setelah coaching saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Baik, Bu. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu? Baik Ibu, tadi setelah saya sudah melakukan coaching ya Bu dengan Bu Martina. Indikator yang sudah saya lakukan itu saya sudah sesuai dengan alur tirta Ibu, yaitu sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah mengamati proses coaching yang tadi Ibu lakukan. Dari hasil catatan yang saya buat, saya melihat proses coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu tadi juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coachingnya juga merespon dengan baik. Selanjutnya, ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup ya Ibu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan? Ya, baik Ibu, saya ingin lebih memahami lagi ya Bu ya tentang proses atau untuk melakukan coaching itu, sehingga kedepannya menjadi lebih baik lagi pada saat proses melakukan coaching Bu. Baiklah Ibu, terima kasih. Alhamdulillah Ibu, semoga setelah coaching kali ini lebih baik lagi dalam melakukan coaching. Sampai jumpa lagi Ibu di lain waktu ya Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu.